Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di pembelajaran ada saluran intake di sini ya. Campuran udara dan bensin masuk ke dalam silinder. Letaknya ada di sini. Untuk bisa masuk ke dalam silinder ini ada mekanisme katup di sini. Katup ini disebut dengan katup intake atau katup masuk. Sedangkan katup buangnya ada di sini. Katup buang ada di sini. Salurannya mana? Salurannya ini yang putih. Ini adalah katup buangnya nanti, saluran buangnya untuk membuang sisa-sisa pembakaran. Sedangkan ruangnya sendiri, kalau di dua tak tadi di atas piston ada ruang, di bawah piston ada ruang. Sedangkan kalau yang 4 tak
ruang di bawah piston ini dia tidak digunakan untuk menampung campuran udara dan bahan bakar. Ini nanti yang akan membedakan antara mesin 2 tak dan 4 tak. Kita kembali ke 2 tak. Apa sih 2 tak itu? Mesin 2 tak atau 2 langkah adalah mesin yang siklus kerjanya itu terjadi hanya dengan adanya dua gerakan pada piston, yaitu piston saat naik dan piston saat turun. Itu langsung menjadi satu siklus tenaga. Kalau yang mesin 4 tak, nah, piston ini harus bergerak sebanyak 4 kali. Ya, katakan piston dari bawah naik ke atas 1 kali, dari atas turun ke bawah 2 kali, dari bawah naik lagi ke atas 3 kali, dari atas turun ke bawah 4 kali. Nah, itu baru menghasilkan 1 kali langkah tenaga. Kira-kira itu adalah perbedaan antara cara kerja di 2 tak dan 4 tak sebagai dasarnya. Nah, kalau cara kerja komplitnya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Yang pertama, adanya langkah hisap dan langkah kompresi. Kita lihat. Ketika langkah hisap dan langkah kompresi, ya kira-kira yang terjadi seperti apa? Nah, ya, piston bergerak dari bawah menuju ke atas, atau piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Ya. Bagian atas di sini disebut dengan titik mati atas. Ya, titik di mana piston terakhir berjalan. Sedangkan yang bawah sini tadi titik mati bawah, titik yang paling bawah. Nah, disebut dengan langkah hisap. Disebut dengan langkah hisap karena saat piston ini tadi naik, ruang crankcase yang awalnya segini tadi ya, karena pistonnya di sini, yang kecil menjadi semakin besar. Berubah dari kecil menjadi besarnya ruang crankcase ini akan membuat kevakuman di ruang crankcase menjadi besar, sehingga bahan bakar dari dalam karburator bisa tersedot masuk ke dalam ruang crankcase. Itu adalah langkah hisap atau langkah memasukkan bahan bakar. Di saat yang bersamaan, piston juga naik dari sini tadi, dari bawah menuju ke atas. Ada 2 langkah sekaligus. Yang di atas piston ini adalah langkah kompresi. Ini kompresi, yaitu langkah untuk memampatkan udara dan bahan bakar. Nah, kenapa dimampatkan? Karena tadi ruang bakarnya besar. Nah, kita lihat lagi. Awalnya seperti ini. Ya, yang ruang bakarnya tadi di sini besar. Nanti ruang bakar ini akan dimampatkan atau diperkecil. Nah, kita lihat lagi. Yes, naik. Nah, diperkecil. Ruangnya yang sebesar itu tadi menjadi hanya seperti ini. Tujuannya untuk apa ini? Tujuannya ada 2. Yang pertama adalah untuk menaikkan suhu udara dan bahan bakar. Kenapa harus dinaikkan? Karena ketika suhu udara dan bahan bakar ini nanti naik, bahan bakar akan mudah terbakar. Ya, busi akan lebih mudah untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Tujuan yang kedua adalah untuk menaikkan tekanan. Ya, ketika tekanan ini nanti tinggi, ya, ketika tekanan di sini tinggi dan busi sudah memercikan bunga api, maka akan terjadi ledakan yang besar. Ledakan yang besar ini bisa memberikan tenaga untuk mendorong piston dari posisi atas ini nanti ke bawah lagi. Nah, dengan begitu nanti akan menjadi 1 kali
2 tak tadi. 2 tak seperti ini. Karena itu untuk melumasi ini, ya melumasi ini karena tidak digunakan oli mesin untuk melumasi bagian yang ada di sini, 2 tak digunakan oli samping, Mas. Ya, jadi dengan adanya oli samping, nanti oli samping akan masuk bersama dengan bahan bakar untuk melumasi piston dan poros senggolnya. Kalau di 4 tak berbeda. 4 tak piston dan poros senggol nanti yang melumasi adalah oli mesin yang ada di sini. Nah, sekarang kita langsung ke cara kerjanya. Pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap sebetulnya sama dengan tadi yang mesin 2 tak, adalah langkah untuk memasukkan udara dan bahan bakar. Jika langkah hisap, maka piston turun dari TMA menuju ke TMB. Nah, dengan turunnya ini ruang di sini menjadi semakin besar. Ini membuat kevakuman di ruang ini menjadi besar. Ya, sama dengan tadi. Ketika kevakuman besar, maka udara dan bahan bakar yang ada di karburator nanti bisa tersedot masuk ke dalam ruang bakar. Nah, berikutnya adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah langkah untuk memampatkan, sama dengan tadi, tujuannya juga sama, ya, hanya mekanismenya yang sedikit berbeda. Pada langkah kompresi ini katup in dan katup X semuanya tertutup. Ya, kalau di 2 tak kan tidak ada katupnya tadi, ini tertutup dua-duanya, sehingga tidak ada kebocoran pada kompresi, tidak ada udara dan bahan bakar yang terbuang ketika saat seperti ini. Ya, tujuannya masih sama, menaikkan suhu dan menaikkan tekanan. Yang ketiga adalah langkah usaha, langkah untuk menghasilkan tenaga. Ya, setelah kompresi tadi, busi nanti membersihkan bunga api sehingga terjadi ledakan. Dengan adanya ledakan ini bisa mendorong piston ini tadi dari yang awalnya di TMA menuju ke TMB, poros senggol berputar, maka akan menghasilkan tenaga. Nah, setelah ini di sini isinya sudah tidak lagi bahan bakar. Isinya adalah gas sisa pembakaran. Maka gas sisa pembakaran ini harus dibuang. Karena itu di 4 tak ada langkah buang. Kita lihat tes langkah buang. Nah, ketika langkah buang, katup X terbuka, piston naik dari TMB ke TMA, sehingga gas yang ada di sini akan dibuang menuju ke saluran buang. Nah, ini adalah cara kerja dari mesin tipe 4 langkah. Jadi harus ada 4 gerakan dulu untuk menghasilkan 1 kali langkah tenaga. Cukup jelas ya. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini tentang mesin bensin 2 langkah dan mesin bensin 4 langkah.